Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjawab dan menjelaskan sebuah pertanyaan dari rekan kami BUMDes di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, itu kemarin bertanya, Mas, bagaimana kita inputnya ke dalam aplikasi jika kami tidak ngerti modal awalnya, karena modal awalnya dulu ditanyakan ke pengurus sebelumnya tidak ada catatan yang jelas, ditanyakan ke desa juga kebetulan tidak ada catatan yang jelas. Harusnya sih kalau di desa ada ya, tapi waktu itu dia bilangnya seperti itu. Nah, jadi kita solusikan saja, kita kasih contoh. Misalnya dia harus menginventarisir aset yang ada, yang ditinggalkan itu apa saja dicatat. Nah, itu tentunya kita kelompokkan dalam beberapa poin ini ya. Nah, ini kita contohkan misalnya ada kas tunai. Jadi pengurus BUMDes baru ini ya tinggal melanjutkan yang ada itu saja. Dia nggak ngerti yang kemarin-kemarin transaksinya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Ya, kita lanjutkan saja dengan aset yang ada, kas yang ada, barang yang ada gitu ya. Nah, itu semua sisa stok, sisa aset dan lain sebagainya, sisa kas itu adalah modal. Nah, sebagai modal yang kita lanjutkan. Apapun bentuknya itu adalah modal yang kita lanjutkan. Jadi ini kita contohkan ada kas tunai misalnya 2.500.000, ada misalnya kalau punya kas di bank ada kita contohkan 500.000, kemudian punya inventaris. Nah, diakui lah dulu dia beli misalnya inventarisnya laptop, dia dulu belinya, pengurus sebelumnya belinya 5 juta. Nah, sekarang tentunya yang kita terima nilainya kan tidak 5 juta ya. Tentunya sudah mengalami penyusutan karena penggunaan dan lain sebagainya. Cara mengetahuinya gimana? Nah, kita kan nggak mungkin ngitung kan, kita nggak ngerti kapan belinya gitu misalnya. Nah, cara paling mudah tanya ke pasar. Tanya ke cari harganya sekarang berapa sih kayak gitu. Misalnya laptop tipe A, dulu belinya 5 juta, coba sekarang kalau dijual atau kalau kita membeli bekas sekarang harganya berapa. Nah, kita contohkan misalnya sekarang harga bekasnya 3.500.000, berarti ini ada penyusutan senilai 1.500.000. Nanti bagaimana inputnya gitu ya. Jadi dulu belinya tetap dicatat sebagai nilai perolehannya ya, sebagai nilai perolehannya dulu perolehannya 5 juta, tapi sekarang harga realnya 3.500.000 gitu ya. Jadi kita melanjutkan senilai harga real ini. Nanti nyusutnya masuknya gimana. Nah, kita contohkan nanti. Kemudian juga ditinggali stok barang. Misalnya ini di kegiatan perdagangan. Ada stok barang dagangan nilainya 1.500.000. Ini kan tentunya modal juga. Kemudian juga ditinggali piutang. Nah, piutang ini kan kalau ditagih juga nanti akan menjadi modal, tapi uangnya bukan dipegang tunai, tapi uangnya ada di orang lain. Nah, kemudian ditinggali juga hutang. Nah, ditinggali hutang. Hutang kalau uangnya ada itu nanti akan masuk ke kas pakai modal. Tapi kalau uangnya nggak ada, nah dia akan mengurangi nilai modalnya. Akan mengurangi nilai modal kita karena uangnya nggak ada. Kita hanya melanjutkan bayar hutang. Ada catatan kita punya hutang 4 juta misalnya. Nah, kita harus melanjutkan membayar itu. Tapi uangnya nggak ada. Nah, nanti bagaimana kita inputnya dalam aplikasi kita ya. Intinya kalau ada hutang ada duitnya, ini mungkin hutang ini juga menjadi aset-aset ini. Nah, seperti itu ya. Ini menjadi modal, menjadi aset-aset ini. Diantaranya diperoleh dari mana? Diantaranya diperoleh dari uang hutang ini gitu ya. Tapi karena uangnya nggak ada, nanti bagaimana caranya? Kita inputnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan aja langsung dalam aplikasinya. Contoh sederhana ini. Jadi kita masuk ke halaman perdagangan. Halaman perdagangan yang pertama kita inputkan adalah kas tunai. Kita punya kas tunai 2.500.000, kemudian kas di bank 500.000. Nah, kita masukkan di kas masuk misalnya. Kalau pakai kas masuk nih uangnya ada ya. Kalau misalnya pakai jurnal penyesuaian juga bisa, pakai kas masuk juga bisa. Jadi kita misalkan ini di kas masuk saja. Klik tambah. Tanggal berapa. Nah, masuk kemana? Itu masuk ke kas unit perdagangan misalnya. Klik tambah. Nah, ini sebagai apa? Sebagai modal. Semuanya akan sebagai modal nanti. Modal unit perdagangan.
Ini sisa saldo kas tunai. Nilainya 2.500.000. Ini ditambahkan, kemudian kita simpan. Ini ya, ini sudah kita terima tunai. Kemudian ada yang di bank. Nah, kita masukkan juga pakai menu kas masuk. Kita masukkan di kas di rekening di bank. Klik tambah. Nah, ini sebagai apa? Modal juga ya, dicatat sebagai modal juga. Modal unit perdagangan misalnya. Kemudian ini sisa saldo di bank 500.000. Nah, ditambahkan, kita simpan. Kalau tadi masuknya ke kas tunai, di sini masuknya ke kas tunai yang tadi, yang pertama. Kalau yang di bank ya ini masuknya ke kas di bank, gitu ya. Nah, ini sebagai apa? Sebagai sisa saldo, sebagai modal, keterangannya sisa saldo di bank. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, sekarang kita cek dulu di neracanya ya. Nah, kita punya kas tunai yang dipegang 2.500.000. Kemudian ada yang kas di rekening yang di bank 500.000. Nah, sebagai apa ini? Tercatat sebagai modal. Nah, kita punya modal 3 juta, dicatat di kelompok pasifannya sebagai modal unit perdagangan, nilainya 3 juta, uang yang ada di bank 500.000, kemudian dipegang 2.500.000. Nah, itu ya, ini sebagai modal. Kemudian punya inventaris, nilainya 5 juta, waktu itu belinya gitu ya. Nah, kita masukkan dulu. Nah, ini kita pakai menu jurnal penyesuaian karena kita nggak beli pakai uang kas gitu ya. Kita nggak mengeluarkan dari uang kas. Kita pakai jurnal penyesuaian. Nah, klik tambah. Tanggalnya berapa? Tanggal 22 ini misalnya, kita lanjutkan sekarang misalnya. Nah, itu masuknya kemana? Masuknya ke inventaris harga perolehan. Nah, ini ya, dia dulu belinya 5 juta. Ini apa? Laptop misalnya gitu. Nilainya 5 juta. Nah, 5 juta sebagai apa? Sebagai modal juga tentunya. Kita masukkan di kelompok modal juga. Nah, modal unit perdagangan misalnya. Nah, kita dimodali ya. Kita dimodali laptop, nilainya berapa? 5 juta kan gitu. Kita punya modal berupa laptop, nilainya 5 juta. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat lagi di neracanya ya. Kita lihat. Nah, kita punya inventaris harga perolehan nilainya 5 juta. Ini bentuknya laptop, harganya 5 juta dulu katanya gitu ya. Nah, ini waktu awal belinya 5 juta. Nah, jadi kita dimodali 8 juta, yang 3 juta uang yang ada di bank 500 sama yang dipegang tunai 2,5 juta ditambah dengan aset berupa laptop. Itu waktu itu belinya segitu 5 juta. Nah, kemudian karena sekarang di harga sekarang tentunya kan harganya sudah turun, mengalami penyusutan nilai laptopnya itu. Cara mengetahuinya gimana kalau kita nggak ngerti kapan belinya dan lain sebagainya? Ya cukup tanyakan saja laptop ini sekarang harga pasarnya berapa. Nah, misalnya sekarang harga pasaran cuman 3.500.000 gitu misalnya. Nah, itu kita anggap harga perolehan kita sekarang. Nah, caranya kemana? Caranya gimana? Berarti nilainya ini sudah menyusut. Maka nanti kita masukkan ini, ada penyusutan inventaris. Penyusutan inventaris ini tentunya mengurangi modal kita ini. Ya, modal kita yang 8 juta ini, yang tadinya 8 juta kan berkurang. Nah, langkahnya gimana? Kita pakai jurnal penyesuaian. Nah, klik tambah. Ini tanggalnya berapa gitu ya. Cari. Masuk kemana itu? Nah, masuk ke modal. Akan memotong modal nantinya. Masuk ke modal unit perdagangan, klik OK. Ini kita tulis penyusutan, nanti akan tercatatkan di modalnya menyusut gitu ya, modalnya penyusutan laptop. Nah gitu ya, penyusutan inventaris laptop, nilainya 1.500.000. Ini masuknya ini ya, masuknya ke modal unit perdagangan. Nah, keluarnya sebagai apa? Sebagai penyusutan. Nilai penyusutan. Nah, ini penyusutan inventaris. Klik OK. Nah, ini ya. Keluar dari modal menjadi penyusutan inventaris di kelompok aktiva.
Kemudian tidak menjadi beban, ini karena kita belum kebebanan, ini yang kemarin yang kebebanan. Jadi kita mengurangi modalnya. Nah, beban itu dipotong ke modal gitu ya. Nah, ini kita simpan. Kalau sudah kita simpan, kita lihat di neraca dampaknya seperti apa. Catatannya seperti apa ya. Nah, uang kasnya tetap nih 2.500.000, uang yang ada di bank tetap. Terus harga perolehannya tetap ya, kita akui tetap 5 juta, belinya dulu itu 5 juta. Nah, ada penyusutan, nilainya minus 1.500.000. Nah, harga realitasnya sekarang berarti 3.500.000 nilai asetnya ini. Nah, sekarang ketemu harga laptop yang kita kelola sekarang nilainya 3.500.000 karena sudah menyusut 1.500.000. Nah, ini kita bisa buatkan akun sendiri biar nampak di sini penyusutan inventaris, atau penyusutan inventaris ini ketika ditiadakan akunnya nanti dia dimasukkan ke sini di kelompok inventaris, dia akan motong ini nanti ya. Nah, akan minus dari sini, mengurangkan dari sini. Nah, ini biar jelas kita pisahkan aja, kita buat penyusutan. Jadi kita tahu kita punya penyusutan nilainya berapa sih kan gitu. Nilainya udah minus berapa. Nah, ini kita dulu belinya berapa, kita tahu persis ya. Kita dulu aslinya kita beli aset 5 juta. Nah, sekarang ada penyusutan 1.500.000. Berarti nilai realnya 3.500.000. Nah, ini akan tercatat modalnya akan berkurang. Yang tadinya modal 8 juta sekarang karena sudah mengalami penyusutan itu modal yang kita lanjutkan cuma 6.500.000. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak mempertanggungjawabkan nilai 5 juta, tapi kita mempertanggungjawabkan senilai 3.500.000 sesuai harga pasaran yang sekarang. Nah, sudah mengalami penyusutan itu tentunya ditanggung oleh BUMDes yang sebelumnya. Oke, seperti itu ya tentang inventaris yang menyusut kita terima. Kemudian punya stok barang. Nah, kalau stok barang ini kan utuh, tidak nyusut ya. Stok barang itu nilainya real, barangnya ya segitu. Masuk sebagai modal juga, sebagai stok barang. Masuk ke modal, menjadi modal, nilainya berupa stok barang. Oke ya. Nah, pakai jurnal penyesuaian karena kita tidak membelanjakan kas ya. Nah, ini klik tambah, tanggal berapa. Kemudian masuknya kemana? Masuknya ke persediaan barang. Nah, klik OK. Nah, ini misalnya sisa stok barang dagangan misalnya itu. Nilainya 1.500.000. 1.500.000 sebagai apa? Sebagai modal ya kan? Itu diakui sebagai modal kita. Pakai modal unit perdagangan. Klik OK, kemudian simpan. Nah, ini tentunya modal kita nambah lagi. Nah, kita lihat di neraca ya. Nanti kalau sudah terbiasa nggak perlu ngulang-ngulang lihat neraca. Ini ya, kita hanya menjelaskan aja seperti apa di neracanya nantinya. Nah, uang cashnya tetap nih 2.500.000 yang di bank tetap. Kemudian sekarang kita punya persediaan barang nilainya 1.500.000 nih. Kita punya persediaan barang nilainya 1.500.000 yang dicatatkan sebagai modal. Sekarang kita punya modal di aktiva kita totalnya ada 8 juta. Itu sebagai apa? Sebagai modal perdagangan nilainya 8 juta. Oke ya. Nah, sisa stok barangnya ini nanti bisa dirinci, misalnya gitu. Kita di global aja nilainya 1.500.000. Nanti kalau mau dirinci barang-barangnya ya bisa dirinci aja. Nah, kemudian kita juga punya piutang, ditinggali piutang. Jadi kita punya uang tapi di orang ya. Kita ditinggali modal tapi uangnya nggak kita pegang, uangnya ada di piutang, di orang. Nah, ketika itu ditagih nanti akan menambah modal kita seperti itu. Caranya gimana? Kita masukkan lagi melalui jurnal penyesuaian. Nah, kemudian klik tambah, tanggalnya isi ya. Kemudian masuk kemana? Masuknya tentunya ke piutang. Nah, masuk ke piutang, klik OK. Piutang apa? Saldo piutang gitu aja ya. Saldo piutang. Nilainya tadi 2 juta. Menjadi apa? Menjadi modal lagi itu. Kita cari menjadi modal. Misalnya banyak banget akunnya yang kita ketik di sini biar nyarinya cepat. Nah, menjadi modal unit perdagangan, kemudian klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita mau cek di neraca juga bisa. Cek lagi. Tentunya sekarang kita nambah lagi modal kita. Nah,
Ini tetap ya, yang atas ini modal di kas unit perdagangannya, tunainya tetap 2.500.000, yang di bank 500.000. Sekarang kita punya piutang, nilainya 2 juta. Nah ini ya. Kemudian tadi juga punya persediaan barang, nilainya 1,5 juta. Kemudian punya nilai buku inventaris yang ditinggalkan laptop tadi, nilainya 3.500.000. Totalnya sekarang 10 juta aset yang kita kelola. Nah, dicatat di modal juga 10 juta. Modalnya 10 juta, bentuknya apa saja ya? Bentuknya ini di kas, ada yang di bank, ada yang berupa piutang, ada yang berupa persediaan barang, ada yang berupa inventaris. Nah, selain itu kita juga ditinggali hutang ternyata. Nah, kita punya hutang 4 juta. Nah, itu harus kita bayar mau nggak mau ya, karena kita penerusnya. Hutang itu mungkin dulu juga jadi modal ini, menjadi aset-aset ini didapatkan dari hutang. Nah, ini uangnya nggak ada. Nah, uangnya tentunya mengeluarkan dari nanti masuknya ke modal gitu ya, masuknya ke modal sebagai utang gitu ya. Caranya gini, tambah nih, masuknya ke modal. Nah, masuk ke modal BUMDes. Hutang itu masuk ke modal BUMDes, modal unit perdagangan gitu yang kita pakai tadi ya. Oke, ini saldo hutang nilainya 4 juta. Nah ini dicatatkan di hutang. Nah, misalnya kita hutang kemana? Misalnya kita hutang ke pihak lain, misalnya hutang ke pihak lain, atau hutang barang atau apa gitu ya. Ini kita contohkan aja hutang ke pihak lain. Nah, kemudian kita simpan datanya. Nah, sekarang kita cek di neracanya. Nah, kita kasnya tetap ya, karena kita nggak ada uang masuk ke kas kita. Di bank juga nggak ada uang masuk. Yang 4 juta tadi itu hutang itu. Di piutangnya juga enggak, di persediaan barang juga enggak, di inventaris enggak. Jadi dia masuknya ke hutang. Kita punya hutang ke pihak lain, nilainya 4 juta. Nah, tentunya itu kan dikeluarkan dari mana? Dari modal. Akhirnya dia mengurangi modal. Mungkin di antara modal yang tadi tercatat 10 juta itu didapatkan dari hutang gini ya. Jadi modal yang tadinya tercatat di sini 10 juta ternyata sebagian dari hutang. Jadi akumulasi totalnya, akumulasi modal kita, akumulasi di kelompok kewajiban dan modal menjadi pasifa itu tetap 10 juta. Karena modal kita berarti 6 juta ditambah hutang 4 juta, jadi ini ya, menjadi ada sisa kas, ada yang di bank, kemudian punya piutang. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian ya. Bisa dipahami. Jadi, kalau kita ditinggali inventaris, tentunya nilai inventarisnya tidak senilai waktu pengurus lama beli, kan tentunya sudah mengalami penyusutan. Kalau kita juga ditinggali hutang, berarti kalau uang utangnya itu nggak ada, berarti dia memotong modal. Di sebagian modal kita itu ada hutang, jadi aset-aset gitu ya. Jadi modal ditambah hutang kita menjadi aset-aset itu. Nah, kalau kita ditinggali piutang, itu juga tercatat sebagai modal kita. Karena apa? Ketika itu ditagih dan masuk ke kita, itu bisa kita gunakan. Tapi uangnya belum kita pegang, piutang itu uangnya ada di pihak lain. Oke, demikian ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.